pertanian di Indonesia itu sangat beragam. Budaya dan tradisi yang akan saya jelaskan yaitu budaya Nabe Erau yang berasal dari Kalimantan Timur. Jadi budaya ini merupakan bentuk upacara adat yang dilakukan oleh suku Dayak atau masyarakat Kalimantan Timur sebagai bentuk rasa syukur karena tanahnya itu dapat ditanami untuk usaha tani atau ladangnya itu dapat ditanami padi, dengan harapan hasil yang mereka tanam itu dipanen dengan hasil yang melimpah. Tradisi ini dilakukan selama 1 bulan. Dalam upacara adat Nabe Erau terdapat beberapa tarian seperti Lali Ugal, yaitu sebuah tarian sakral, kemudian ada tarian Hudok Apah, dan tarian Hendak Uling. Tarian tradisional ini hanya boleh ditampilkan di dalam Lali Ugal ini saja. Hal ini disebabkan karena tarian ini merupakan cerita dari masa lalu yang dijadikan sebagai pengusir hama penyakit pada tanaman. Kemudian budaya ini itu masih dilakukan oleh masyarakat suku Dayak. Karena kenapa? Karena mereka menganggap bahwa budaya ini itu masih memiliki nilai-nilai yang cukup relevan bagi masyarakat suku Dayak tersebut dan petani sekitar, karena mereka sendiri merasakan bahwa dengan adanya dampak positif dari tradisi ini itu dapat meningkatkan hasil panen. Terlebih dengan adanya tarian Lali Ugal ini yang dipercaya oleh masyarakat dapat mengusir hama. Tradisi selanjutnya adalah tradisi Gumbregan dari selatan Bojonegoro, tepatnya Desa Nglampin, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tradisi Gumbregan merupakan tradisi ritual sekaligus doa yang diperuntukkan bagi hewan ternak, khususnya sapi dan kerbau. Sebagaimana diketahui, kedua hewan tersebut dahulu banyak digunakan masyarakat untuk membantu kegiatan terutama di bidang pertanian. Masyarakat masih meyakini bahwa tradisi ini penting untuk kelangsungan ekonomi pertanian. Dan diharapkan dengan tradisi ini, hewan-hewan ternak termasuk sapi dan kerbau dapat berkembang biak dengan sehat. Dengan berkembangnya peternakan secara tidak langsung memperkuat kehidupan ekonomi terutama masyarakat Desa Nglampin. Tradisi ini juga mempengaruhi sikap keagamaan mereka dalam melakukan ritual. Nilai yang terkandung dalam tradisi Gumbregan yaitu nilai keagamaan, nilai sosial, serta nilai budaya. Yang ketiga ada tradisi tutup tandur. Tutup tandur sendiri merupakan salah satu tradisi di Lumajang yang terletak di Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, di Jawa Timur. Tutup tandur sendiri adalah sebuah tradisi yang mana sebagai rasa syukur dan evaluasi setelah proses menanam padi. Tujuannya sendiri yaitu agar di masa penanaman pada berikutnya selalu diberi kelancaran dan diberikan panen yang sangat berlimpah. Konsistensi program hulu hilir kunci kesejahteraan dan kemartabatan petani. Untuk menggelorakan dan mengoptimalkan kinerja petani, Dinas Pertanian tidak cukup hanya mengandalkan faktor keilmuan teknik umum sebagaimana panduan program. Melalui kegiatan tutup tandur yang rutin dilakukan bersama petani setiap akhir tahun sebagai bentuk rasa syukur dan evaluasi kami dalam bertani. Semoga untuk tahun-tahun ke depan hasilnya lebih baik bagi kesejahteraan petani dan masyarakat. Untuk melengkapi atau lebih sakralnya acara untuk pakaian yang digunakan dalam acara tradisi tutup tandur ini menggunakan pakaian rapi, menggunakan sarung plus songkok. Mereka bukan hendak ke masjid ataupun beribadah. Tak hanya berbusana rapi, bapak-bapak ini juga membawa sebuah alas dan makanan untuk kenduri. Mereka percaya tradisi tutup tandur seperti ini memiliki kekuatan yang ampuh. Selain membangun spiritual warga yang memang mayoritas petani, juga membangun nuansa sosial yang kuat antar sesama warga dan ataupun petani. Untuk kegiatan tutup tandur di Lumajang, sampai sekarang masih ada dan masih rutin dilakukan pada setiap akhir tahun. Dalam hal ini, saya sangat setuju dengan adanya tradisi tutup tandur ini. Karena tutup tandur sendiri merupakan wujud rasa syukur dan evaluasi selama pertanian berlangsung 1 tahun. Dengan adanya kegiatan tradisi tutup tandur ini, para petani kedepannya diharapkan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya.
Terbukti dengan adanya kegiatan tutup tandur ini, pertanian di Lumajang semakin baik dari tahun ke tahunnya. Ini terbukti tepatnya di Desa Yosoilangun yang selalu rutin melakukan tradisi tersebut. Dengan adanya kegiatan tradisi tutup tandur ini, para petani bisa bertukar pola pikir dan evaluasi dalam bertani. Mereka bisa memberikan masukan ataupun mengembangkan inovasi yang mereka punya. Tradisi Batu Syungkapon menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Batak Toba yang diterapkan di ranah pertanian. Warga setempat menggelar tradisi ini sebagai panduan dalam melakukan proses penanaman hingga bisa menghasilkan panen yang berkualitas. Sayangnya, saat ini tradisi Batu Syungkapon sudah langka karena masyarakat sudah banyak mengandalkan kemajuan teknologi dalam melakukan aktivitas pengelolaan tanaman padi berkualitas. Tradisi totaan berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Probolinggo, yang merupakan daerah dengan lahan pertanian yang mendominasi wilayah tersebut. Menyangkut tentang pertanian, masyarakat atau petani Probolinggo memiliki tradisi yang unik untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Tradisi tersebut ialah tradisi totaan atau melepaskan puluhan ekor merpati dari sangkarnya. Tradisi ini diselenggarakan sebagai wujud ungkapan rasa syukur para petani Probolinggo atas hasil panen yang melimpah. Tradisi totaan ini sudah ada sejak tahun 60-an dan merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang masih dipercayai masyarakat Probolinggo sampai saat ini. Tradisi Manugal. Jadi, tradisi Manugal itu merupakan sebutan bagi masyarakat suku Dayak Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan untuk bertani di lahan yang kering atau di gunung. Manugal itu bisa jadi sebuah proses dalam penanaman padi ala suku Dayak, seperti dalam proses bertani, yaitu laki-laki membuat lubang dengan kayu yang ditancapkan ke tanah dengan jarak tanam itu 20 kali 20, sedangkan untuk yang perempuan itu memasukkan benih ke dalam tanah yang sudah ditancapkan oleh kayu tadi, dan setiap lubang itu diisi oleh 5-7 benih. Cara ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Tradisi ini juga dapat meningkatkan tali silaturahmi oleh masyarakat karena dilakukan dengan cara kerjasama. Sebelum melakukan penanaman, budaya ini melakukan ritual terlebih dahulu, seperti membakar dupa dan dibawa mengelilingi lahan yang akan ditanami sebanyak 3 kali sambil membaca mantra. Mantranya itu adalah isinya doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hasil padi yang sudah ditanam, yang sudah dimasukkan benih tersebut bisa melimpah dan dinikmati. Penanaman, budaya ini melakukan ritual terlebih dahulu, seperti membakar dupa dan dibawa mengelilingi lahan yang akan ditanami sebanyak 3 kali sambil membaca mantra. Manugal ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat Dayak hingga saat ini. Kebudayaan selanjutnya adalah kebudayaan Mapak Sri. Kebudayaan Mapak Sri berasal dari Cirebon, tepatnya Desa Segeran Kidul. Makna dari kebudayaan Mapak Sri yaitu cara masyarakat Desa Segeran Kidul dalam mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan hasil panen yang melimpah. Kebudayaan Mapak Sri sudah berkurang seiring dengan berkembangnya zaman. Karena pada saat ini, gunungan hasil bumi yang berisikan padi, buah-buahan, ataupun sayuran, dan patung-patung yang merupakan simbol dalam kebudayaan Mapak Sri sudah jarang digunakan. Kalaupun ada, biasanya hanya gunungan yang berisikan padi, yang kemudian diiringi dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga ada budaya Nyer Kucur dari Lumajang. Nyer Kucur atau yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesia kelapa kopior adalah salah satu dari sekian banyak hasil bumi yang ada di Kecamatan Klaka, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Beberapa masyarakat memilih untuk melakukan budidaya kelapa kopior. Selain nilai ekonomi yang tinggi, sebagian masyarakat meyakini bahwa kelapa kopior memiliki keberkahan dalam pertanian.
kelapa kopior dianggap sebagai sebuah keberkahan, sehingga perlakuannya juga khusus. Ada beberapa ritual yang harus dilakukan seorang petani dalam melakukan perawatan pohon kelapa. Petani harus menyediakan telur ayam yang tidak menetas, sesajen, jenang merah putih, dan wewangian kemenyan. Budaya nyarkojor dari Lumajang ini dilakukan setiap Kamis Kliwon setelah zuhur. Dengan metode, pohon kelapa dilempar telur ayam yang tidak menetas. Dikasih sesajen, jenang merah putih, dan kemenyan. Tujuannya sendiri untuk meminta kelancaran rezeki kepada Yang Maha Kuasa. Ritual tersebut sudah dilakukan oleh para orang tua sebelumnya dengan tujuan memohon kelancaran rezeki kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagian juga masih menjalankan ritual tersebut. Namun, sebagian salah satu warisan adat istiadat yang ditinggalkan para generasi sebelumnya. Budaya Gagaspri adalah bentuk kebudayaan yang berasal dari Banyuwangi, tepatnya di suku Osing. Kebudayaan ini dilakukan setelah masa pasca panen yang dimulai dari pemungutan hasil pertanian. Budaya Gagaspri hingga kini masih ada dan masih dilakukan oleh warga setempat, karena budaya Gagaspri masih sangat membantu para petani sekitar. Nah, budaya Hapa ini berasal dari Pulau Kisar yang merupakan salah satu pulau terluar di wilayah Provinsi Maluku Tenggara. Iklim di pulau ini sangat ekstrim sehingga untuk menjaga ketahanan pangan, suku Maher yang merupakan suku mendiami pulau ini menyikapinya dengan suatu kearifan tradisional yaitu Hapa. Hapa sendiri merupakan sistem tanam tradisional yang efektif dalam pengelolaan lahan. Dalam sistem Hapa ada dikenal dengan hidden rationality, yakni bila bekerja bersama secara serempak, maka tidak ada tanah yang tertinggal dan tidak terolah. Sehingga petani perempuan Maher biasanya bekerja dalam kelompok kerja yang mereka bentuk sendiri yang terdiri dari anggota keluarga maupun tetangga. Nah, di mana mereka ini sepakat untuk saling membantu dan tolong-menolong dalam menyiapkan lahan ketika musim tanam tiba. Budaya Hapa ini sudah ada sejak lama dan masih berlangsung sampai saat ini. Dalam tradisi ini, kelompok kami setuju dengan tradisi Manugal yang diterapkan oleh masyarakat Kalimantan atau suku Dayak. Kenapa? Karena tradisi ini mengandung banyak hal-hal positif yang ada di dalamnya, seperti dampak positifnya itu tidak merusak tanaman dan membahayakan lingkungan sekitar. Saya kurang setuju dengan tradisi Gumbregan. Tradisi ini pada awalnya memang sebagai wujud ucapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun pemaknaan rasa syukur arahnya belum sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini diawali dengan kenduri Gumbregan. Setelah itu, sesepuh dusun memberikan ketupat bagi hewan-hewan ternak, seperti kerbau dan sapi. Menurut saya, lebih baik ketupat yang diberikan kepada hewan-hewan ternak tersebut seperti kerbau dan sapi, diberikan kepada warga-warga yang kurang mampu, terutama di desa Ngelampin. Saya termasuk kontra terhadap tradisi ini jika dilihat dari segi agama, karena unsur spiritual yang memuja para leluhur karena bertentangan dengan ajaran agama. Bukan hanya dari segi agama, tetapi jika dilihat dari perkembangan zaman, untuk pemilihan bibit yang bagus dan berkualitas tidak perlu melakukan ritual, karena perkembangan iptek ini pada zaman modern sudah dapat membantu pemilihan bibit yang berkualitas. Saya sendiri berharap tradisi tutup tandur ini tetap terjaga dan dilestarikan agar tradisi ini tidak punah sampai kapanpun. Kami setuju jika budaya Hapa ini terus dilestarikan karena budaya Hapa sangat membantu masyarakat suku Maher dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan juga dapat meningkatkan tali persaudaraan dan saling membantu antar petani. Saya kurang setuju dengan kebudayaan Mapaksri pada zaman dahulu. Ketika Mapaksri pertama kali muncul, dan saya setuju dengan adanya perubahan pada kebudayaan Mapaksri, karena pada saat sekarang masyarakat cukup melakukan tahlil dan berdoa bersama, kemudian makan-makan bersama untuk mempererat silaturahmi, serta memberikan kelebihan hasil panen pada orang-orang yang membutuhkan.